Hambalang, kediaman Pak Prabowo Subianto telah menjadi saksi tempat di mana dilakukan pembekalan dan penggemblengan para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon-calon pejabat kepala lembaga badan segala macam yang jumlahnya sekitar 108 orang telah dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan ini baru pertama sekali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, di mana calon-calon menteri, kandidat-kandidat pejabat yang akan menduduki pos-pos kelembagaan negara digembleng oleh presiden terpilih. Dahulu kita tidak pernah melihat ini dari zaman sejak reformasi berjalan. Belum pernah calon-calon menteri digembleng di pembekalan seperti ini. Ini adalah tradisi pertama yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah momentum, sebuah peristiwa yang mana menanamkan cita-cita dari pemimpinnya kepada semua calon-calon pembantunya. Ini penting sekali karena tidak boleh ada sikap kebijakan-kebijakan dari jajaran yang menyimpang dari visi misi Presiden Prabowo Subianto. Ini penting karena janji Prabowo Subianto adalah sebuah janji yang luar biasa bagi Indonesia. Dan ini butuh gerakan yang sangat besar untuk bisa mewujudkan itu. Pertaruhannya adalah masa depan politik Prabowo Subianto. Terutama banyak janji yang sudah terucap. Makan gratis, pembangunan perumahan rakyat, terus kenaikan gaji guru, dan banyak hal yang tidak bisa saya sebutkan. Dan itu adalah janji-janji yang luar biasa. Tetapi yang paling akan diingat oleh rakyat satu adalah janji tentang makan gratis, dan janji perumahan, dan janji gaji guru. Ini akan sangat melekat di telinga masyarakat. Dan ketika ini tidak bisa dipenuhi oleh Prabowo, maka masa depan politik Prabowo akan terancam di 2029. Maka Prabowo butuh tim kerja yang solid, yang kuat. Dan mungkin itulah tujuannya, maka dilakukan pembekalan di Hambalang. Kita telah melihat di sana, semoga itu tidak hanya sebuah selebrasi kebahagiaan para orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pejabat di negara ini, tetapi mereka betul-betul meresapi apa pikiran, apa hati, apa cita-cita, apa hasrat keinginan dari seorang Prabowo Subianto untuk diwujudkan bersama-sama. Selain itu, saya menanggapi satu hal bahwa keberadaan Gibran. Saya mendapat cerita dari teman-teman yang menyaksikan bahwa Gibran tidak memberikan pembekalan. Hadir di sana katanya celingak-celinguk seperti orang yang tertekan batin. Inilah memang sebuah risiko ya, sebuah risiko politik ketika berpolitik menggunakan terlalu keras hati. Dan ketika akun Fufufafa menjadi sebuah perbincangan di tengah publik yang diduga dalam milik Gibran Rakabuming Raka, menyerang secara sadis Prabowo, Mas Didit putra Pak Prabowo, dan Ibu Titik yang istri dari Pak Prabowo Subianto, sangat vulgar, brutal, dan amoral. Dan ini mungkin juga membuat situasinya bagi Gibran Rakabuming Raka tidak nyaman. Tapi satu hal yang saya dengar bahwa Gibran tidak diberikan kesempatan untuk memberikan juga pembekalan kepada para calon-calon menteri. Ya baguslah, karena kalau Gibran juga bicara, dia mau bicara apa? Saya takut dia malah kebablasan bicara seperti Fufufafa. Bicara tentang hal-hal yang negatif, bicara tentang seksisme, bicara tentang hal-hal yang buruk. Kan kacau. Jadi sudah benar kalau Gibran tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pembekalan, dan biarlah Gibran hanya nanti menjadi pajangan sebagai calon wakil presiden, dan mungkin juga kalau perlu fotonya juga tidak usah dipajang sebagai anak haram konstitusi. Ya itulah yang kita harus berikan pelajaran kepada masyarakat kita, karena kita semua ingin bangsa kita lebih baik ke depan. Kita harus menjadi manusia-manusia yang teguh, berprinsip, menegakkan konstitusi. Saya menghargai cita-cita Pak Prabowo Subianto dalam visi misinya. Sebuah visi misi yang bagus, tetapi tidak mudah untuk diwujudkan. Jadi ini akan ada beban berat. Kita akan masuk dalam sebuah era di mana global dunia akan semakin sulit, dan kita berharap Indonesia bisa melewatinya semua dengan apa yang dipimpin oleh Pak Prabowo nanti. Kita berdoa yang terbaik untuk bangsa Indonesia.